Bruh. Film ini diangkat dari kisah nyata seonggok pasangan di Jepang agar menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa ada sesuatu yang lebih setia dari cinta, yaitu ketulusan. Penuh drama dan mengharu biru, saya masih ingat pas masih sekolah dulu nonton film ini. Kesan pertama saya yaitu, cuma cerita fiksi doang. Nggak mungkin ada manusia segila ini mencintai seseorang. Saya nggak percaya. Tapi setelah tahu di credit scene bahwa ini diangkat dari kisah nyata, saya lebih nggak percaya lagi ada orang sekuat ini mencintai. Ya udah, saya persembahkan pada kalian cerita tentang ketulusan seseorang menerima dan menemani pasangannya dalam suka maupun duka. Ini dia ceritain dulu pertunangan 8 tahun. Tokoh utama dalam film ini yaitu Hisashi. Pekerjaannya sebagai montir di bengkel mobil, dan hobinya pun juga berkaitan dengan permontiran duniawi. Istilah kerennya itu pekerjaannya sama dengan passionnya. Satu hal yang bisa dikatakan kekurangannya, yaitu kurang pintar dalam bergaul. Pernah dalam acara kumpul-kumpul sama temennya, dia diejek hidupnya itu membosankan. Karena seperti saya katakan tadi, pekerjaan dan hobinya cuma pada mobil dan mobil. Tapi hal inilah yang akan membuat Hisashi menemukan pasangannya. Saat pulang dari acara kumpul-kumpul itu, dia berkenalan dengan teman dari temannya. Pada awalnya, cewek ini menegur Hisashi karena terlalu kaku dan terkesan tak suka cara tersebut. Tapi setelah tahu alasan Hisashi yang sedang sakit perut, jadi dia tak bisa banyak ngomong. Cewek ini minta maaf kepadanya telah menuduh hal yang enggak-enggak. Nama cewek ini Mai, dan sebagai bentuk permintaan maaf, dia membelikan Hisashi obat sakit perut. Hisashi heran dengannya karena baru pertama kenalan, tapi sudah perhatian begini. Dia berterima kasih kepada Mai. Lalu Hisashi pulang duluan karena memang tak enak badan, dan Mai mengantarnya sampai ke depan pintu kereta. Kereta melaju semakin jauh, memisahkan mereka berdua. Dan Hisashi yang masih heran dengan Mai tadi menengok ke belakang, dan Mai masih melihat Hisashi dari kejauhan, melambaikan tangannya. Babak baru hubungan mereka dimulai. Mereka semakin dekat. Hisashi mulai sering menemani Mai di tempat kerjanya, yaitu restoran. Juga Mai yang sering membantu Hisashi di bengkel. Walau hakikatnya, kebanyakan cewek di bengkel itu bukannya membantu, tapi malah bikin rusuh. Tuh kan, apa saya bilang. Mai sebenarnya tipikal cewek yang aktif dan kadang terlalu memaksakan dirinya. Ibu Mai bercerita kalau Mai saat SD dulu pernah memaksakan ikut lomba padahal sedang demam parah, bahkan sampai membuatnya pingsan. Ucap Ibu Mai ke Hisashi saat dia berkunjung ke rumahnya Mai. Orang tua Mai menyambut hangat kehadiran Hisashi di keluarga mereka, seperti sudah dianggap anak sendirilah. Hisashi menyadari bahwa hubungan ini harus segera diberi kejelasan. Mai yang sudah klop dengannya dan keluarga Mai yang juga sudah menerimanya, maka dari itu dia memberanikan diri melamar Mai. Anjay. Sesaat setelah pulang kerja, dia dan Mai mampir ke bukit di atas kota.
menikmati dinginnya udara dan indahnya cahaya lampu kota. Dia melamar Mai di sana dengan cincin baru yang diselipkan di jari Mai. Mai yang sadar cincinnya telah diganti Hisashi langsung terperangah dibuatnya. Dia menangis dan berkata, "Ayolah, gas, kawin seluruh." Di perjalanan pulang, mereka melewati pernikahan warga setempat yang diselenggarakan secara megah. Mereka kagum melihat mewahnya pernikahan itu. Wanita memang makhluk perasa. Mai terlihat senang atas pernikahan itu, padahal kenal juga enggak yang nikah siapa. Matanya berkaca-kaca, dan tangannya dengan refleks memegang tangan Hisashi. Hisashi sendiri, meski terlihat kaku, dia juga ikut merasakan apa yang Mai rasakan. Dia mengerti keinginan Mai saat menikah nanti. Seperti ini juga, tanpa Mai mengatakannya, Hisashi sudah tahu. Dengan tekadnya, dia langsung pergi ke manajer pernikahan itu bersama Mai. Kemudian memesan tanggal pernikahan. Dan iya, manajer itu datang dan memberitahu kalau tanggal yang akan mereka pesan masih bisa karena tanggal itu kosong. Mereka memesan tanggal yang sama saat mereka bertemu dulu. Mai yang tak bisa membendung rasa bahagianya sampai-sampai membuatnya pusing. Mai berkata, "Aku terlalu bahagia. Kebahagiaan ini sampai membuatku takut, Hisashi. Terima kasih." Sirahku mumet, awakku pegelino, sakit kepala, sakit gigi, demam, badan lesu, minum puder 38, pasti cesma. Minum puder 38 langsung. Beberapa hari selanjutnya, mereka menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan untuk pernikahan, sembari melihat album foto jalan-jalan mereka dulu. Anehnya di sini, Mai tak ingat mereka pernah jalan-jalan ke sana. Hisashi menganggap Mai cuma bercanda, tapi Mai masih bersikeras dan serius kalau dia dan Hisashi belum pernah ke sana. Saat Mai bersikeras mengingatnya, dia tiba-tiba merasa sakit di kepala yang bahkan membuatnya tak bisa berdiri. Hisashi kaget dan mencoba menenangkan Mai. Dia memutuskan membawanya ke rumah sakit. Belum sampai di mobil, Mai sudah berteriak-teriak tak jelas, seperti sedang digerubungi serangga di sekujur tubuhnya. Dia meronta-ronta dan bilang, "Pergi kalian." Hisashi yang tak mengerti apa yang terjadi, memeluk Mai erat, mencoba sekali lagi menenangkannya. Sesampainya di rumah sakit, sembari menunggu penjelasan dokter, dia bertemu orang tua Mai. Naluri seorang ibu memang tak ada duanya, kawan. Dia mengatakan ke Hisashi bahwa Mai akan baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Mencoba meyakinkan Hisashi, atau lebih tepatnya, meyakinkan diri sendiri tentang penyakit Mai, karena terlalu rumit dan bukannya bikin paham malah jadi pusing nantinya kalau saya yang menjelaskan. Jadi biarkan cuplikan ini yang berbicara. 変わんないのかな。はい。病気のことはよくわかんねえけど。卵巣に腫瘍ができたのが原因で抗体っていうのが作られて、前の場合その抗体が間違えて健康な脳を襲っちゃったらしいんです。間違えた。300万人に1人っていう珍しい病気みたいで。
はよう。おはようございます。また泊まっちゃったんですか？ Di rumah sakit, Hisashi dan Ibu Mai bergantian menjenguk Mai. Hisashi tak peduli hujan badai, hujan angin, hujan meteor, atau bahkan motor mogok. Dia tetap setia merawat Mai. Melihat kegigihan dan ketulusan Hisashi, orang tua Mai memutuskan bahwa ini urusan keluarga Mai, dan Hisashi diminta untuk tidak ikut membantu Mai lagi. Karena memang bukan anggota keluarga, atau dengan kata lain, mereka tak ingin menyusahkan Hisashi, karena mereka sendiri pun tak tahu putri mereka akan sembuh kapan. Hisashi langsung kena mental, antara maju terus demi Mai, atau mengikuti perkataan orang tua Mai. Dalam masa galaunya itu, teman-teman Hisashi tahu dan memberi semangat ke Hisashi. Akhirnya dia memutuskan akan terus merawat dan terus bersama Mai. Tak peduli masa depan apa yang bakal diterimanya dengan Mai. Yang terpenting, hari ini dia bersama dengan orang yang dia sayang. Beberapa tahun berlalu dan keadaan Mai masih sama seperti dulu, dan Hisashi yang masih setia merawatnya. Tanggal pernikahan mereka sudah terlewat. Karena sudah terlanjur memesannya, jadi Hisashi memberi tanggal pernikahan dan booking tempatnya ke temannya yang juga ingin menikah. Sungguh mulia sekali ini manusia. Lalu, tanpa diduga, saat Hisashi menemani Mai, Mai mulai terbangun, menggerakkan tangannya sedikit demi sedikit. Hisashi yang kaget langsung memanggil dokter untuk memeriksanya. Dokter mengatakan ke Hisashi dan orang tua Mai bahwa alhamdulillah sudah bangun. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and 目を覚まして元の状態に戻ったわけではないんです。つまりどういう？ほぼゼロから自分と世界の関わりを理解していくことになる。今の舞さんはおそらく幼児と同じです。舞さんの脳の中はなんていうかまだらな状態で、以前のことが全て思い出せるとは限りません。そこも理解して。 Dan Mai harus segera mengangkat tumor dari tubuhnya karena memang itu akar permasalahan penyakit Mai. Walau taruhannya kemungkinan Mai tak akan bisa mengandung lagi. Yang terpenting sekarang, kita membantu Mai agar bisa beraktivitas normal lagi dan dapat mengingat kenangan masa lalunya lagi. Masa penyembuhan Mai mulai dilakukan, mulai dari belajar berjalan kembali, mengingat semua kenangannya melalui foto masa lalunya dulu, bertemu dengan teman-teman sekolahnya agar merangsang kembali memorinya. Tentu ditemani oleh Hisashi yang selalu bersamanya. Lalu di sini satu kejanggalan terjadi. Sedikit demi sedikit, memori ingatan Mai kembali. Tapi satu-satunya hal yang hilang dari kenangannya adalah dengan Hisashi. Kenapa gitu? Bahkan saat Mai mencoba mengingatnya kembali, semisal pergi ke apartemen ke tempat dia dan Hisashi tinggal, atau pergi ke tempat yang pernah mereka kunjungi dulu, tapi semuanya tak bisa mengembalikan kenangan. Mai bukannya tak merasakan apa-apa, dia juga merasa tak enak hati melihat Hisashi yang banting tulang merawatnya setiap minggu selama 6 tahun. Tapi Mai sendiri tak bisa membalas cinta Hisashi. Sederhananya, saat memori indah dengan orang yang kita cinta hilang, apakah rasa sayang juga akan menghilang?
Melihat usaha Mai yang terlalu memaksakan dirinya mengingat kenangannya kembali dan khawatir tentang kesehatannya Mai, Hisashi memutuskan untuk meninggalkan Mai demi kesehatannya. Dia berpikir ini adalah yang terbaik di antara mereka berdua. あんな風になったからですか。舞さんはすごいよ。あんな状態から戻ってきたんだもん。今こんな風にしてられるのだって奇跡みたいにすごいことなんだよ。もう苦しまなくていいんだって。だからもう会うのはやめる。Hisashi pergi ke kota kecil yang lebih tenang. Di sana, tentunya dia bekerja sebagai montir di bengkel. まんまりねえし、こんな車の修理ばっかじゃつまんねえだろ。いえ、楽しいです。へえ、変わってんな。そうですか。Lalu Mai yang masih berjuang dengan sakitnya belajar beraktivitas seperti biasanya. Dalam perjalanan pulang bersama ibunya, Mai melihat manajer WO yang serasa pernah dia temui dulu. Dia menyempatkan pergi ke sana, meski tak ingat kalau dia dan Hisashi pernah memesan resepsi di sana. Manajer itu memberinya selamat telah sembuh dan menjelaskan tentang Hisashi yang selalu tiap tahun memintanya menyiapkan tanggal pernikahan mereka, meski tahu bahwa Mai masih sakit saat itu dan tak tahu akan terbangun kapan. Mai kaget mendengarnya seakan tak percaya. Dia merasa sedih karena telah meninggalkan Hisashi. 毎年3月17日はお二人のために開けてました。Sesampainya di rumah, Mai menemukan handphone jadulnya. Dia tak bisa membuka HP-nya karena ya memang dia lupa passwordnya. Setelah mengutak-atik password itu, dia lalu ingat tanggal yang dikatakan manajer itu kepada Mai. Tanggal pernikahan dia dan Hisashi. Dan benar, memang itu passwordnya. Belum sempat melihat-lihat isinya, langsung masuklah puluhan pesan video dari Hisashi dulu. Video yang berisi keseharian Hisashi merawat Mai dulu. Mai sadar bahwa Hisashi lah yang menemaninya di saat dia lemah ataupun sehat. Lalu dia menangis. Dalam kebulatan tekadnya, dia mencoba pergi ke tempat Hisashi tinggal sendirian. Dalam perasaannya yang baru, dia bertemu dengan Hisashi setelah sekian lama. Mengatakan bahwa aku ingin memulai kembali hubungan kita. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih Hisashi. Dan tentu, Hisashi menjawab, mau datang, mau pergi. Enak kali kau manusia. Udah dikasih hati malah minta jantung. Kanan. 俺はずっと好きでした。 Hisashi menjawab,
Aku akan selalu bersamamu, lalu memeluk Mai, dan melatih Mai berjalan lagi bersama-sama. Berdua. Dan tamat. Film yang menurut saya cocok untuk kalian tonton di waktu senggang, karena film ini agak terlalu lama menurut saya. Tapi dari akting kedua aktor kita ini, aktor yang sudah nggak perlu diragukan lagi lah di kancah perfilman Jepang, yaitu Takeru Sato, si Hisashi, dan Tao Tsuchiya, si Mai. Mereka berdua memang sudah banyak lah melalang buana di dunia perfilman Jepang. Ya, segitu saja. Semoga terhibur. Jangan lupa apa ya? Jangan lupa jaga kesehatan lah. Dengan saya, warga setempat yang punya tai lalat di pipi, mengucapkan terima kasih.